Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjalal Qur'ana bil lughatil arabiyyah la'allakum ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, serta yang kami banggakan, siswa-siswi MTS Muhammadiyah 1 Malang. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan yang luas tanpa batas. Kita diberi banyak kenikmatan, meskipun kita kadang dan sering lalai dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kita banyak diberi kenikmatan, meskipun dosa dan maksiat masih sering kita lakukan, baik yang kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Namun sekali lagi, nikmat Allah selalu diberikan kepada kita sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Bermacam bentuk rasa cinta dan sayang Allah kepada hambanya, karena Allah Maha Tahu terhadap segala hal. Ada yang diberi kenikmatan dengan hartanya, ada hamba yang diberi kenikmatan oleh Allah dengan cara yang lain, dengan cara kemiskinan. Karena Allah tahu ketika hamba itu diberi kenikmatan dalam bentuk kekayaan, Allah tahu dia bisa menjadi orang yang dermawan dengan hartanya. Dan ketika diberi cobaan atau kenikmatan berupa kemiskinan, Allah tahu dia bisa sabar dengan keadaan itu. Sejatinya Allah berfirman, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kemampuan. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya tauladan kita. Rasa cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya, kepada kita umatnya, ditunjukkan kepada kita ketika Rasul akan meninggal dunia. Yang diingat hanyalah kita, umatnya, dengan perkataan beliau, dengan ucapan terakhir beliau, ummati, 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 umatku, 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 kata Nabi Muhammad SAW menjelang meninggalnya beliau, sebagai tanda cintanya kepada kita semua. Karena tidak ada cara lain membalas cinta Rasul selain kita juga harus cinta pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu siswa-siswi MTS Muhammadiyah 1 Malang yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kami akan bahas tentang pentingnya membaca, menghafal, memahami, serta mengamalkan Al-Quran. Pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, perhatian umat terhadap kitab Al-Quran ialah memperoleh ayat-ayat Al-Quran itu dengan cara mendengarkan, membaca, dan menghafalkannya secara lisan dari mulut ke mulut. Mulai dari Nabi, kemudian kepada para sahabat, dan dari sahabat yang satu ke sahabat yang lain, dan dari seorang imam ahli baca
yang satu kepada imam yang lain. Pada periode pertama ini, Al-Quran belum dibukukan, sehingga dasar pembacaan dan pelajarannya adalah masih secara lisan. Pedomannya adalah Nabi dan para sahabat, serta orang-orang yang sudah hafal Al-Quran. Kondisi ini berlangsung terus sampai masa sahabat, kemudian masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Pada masa kekhilafan ini, kitab Al-Quran sudah dibukukan dalam satu mushaf. Pembukaan Al-Quran tersebut merupakan ikhtiar Khalifah Abu Bakar dan atas inisiatif Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran disalin dan dibuat banyak atau diperbanyak, serta dikirimkan ke daerah-daerah Islam yang pada waktu itu sudah menyebar luas guna menjadi pedoman bacaan, pelajaran, dan hafalan Al-Quran. Dengan penyebaran Al-Quran yang menjangkau wilayah yang luas ini, diharapkan akan semakin memudahkan orang untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Bahkan dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dalam hal membaca Al-Quran, ada beberapa keutamaan. Antara lain, yang pertama, dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, di mana satu huruf diberi balasan dengan 10 kebaikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yang kita tahu bahwa seluruh ayat Al-Quran dalam beberapa literatur berjumlah 325.015 huruf, yang berarti satu kali khatam Al-Quran kita mendapatkan nilai pahala kebajikan kelipatan 10-nya, yakni 3.250.150. Saya ulang, 3.250.150. Tentu untuk meraihnya kita harus berusaha memperbanyak membaca Al-Quran, baik sebulan sekali kita khatamkan, atau 2 bulan sekali, atau bahkan 3 bulan sekali. Yang penting kita punya niat untuk menghatamkan pembacaan Al-Quran. Bahkan banyak di antara ulama Al-Quran yang mampu menghatamkan Al-Quran setiap seminggu sekali. Kedua, Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran, dan Allah merendahkan kaum yang lainnya yang tidak mau membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Secara logika, kita dapat memahami mengapa orang-orang yang membaca dan mempelajari isi kandungan Al-Quran dan berusaha mengamalkannya diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Nah, orang-orang yang membaca, orang-orang baca Al-Quran berarti orang-orang yang selalu dekat dengan Allah SWT. Karena Al-Quran
karena membaca Al-Quran merupakan bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dan hati yang luar biasa sekali, di mana setiap ayat Al-Quran yang dibacanya akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi para pembacanya. Allah berfirman surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Bagi orang yang zalim, Al-Quran adalah kerugian, tapi bagi kita sebagai penenang jiwa. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi obat segala penyakit kejiwaan, sehingga para pembaca Al-Quran, bahkan orang yang mendengarkan pun akan mendapatkan ketenangan jiwa. Yang keempat, bila kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Hal ini dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bacalah Al-Quran oleh kamu sekalian, karena bacaan Al-Quran yang dibaca ketika hidup di dunia ini akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi pembacanya di hari kiamat nanti. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran selama nafas masih menyertai kita dan denyut jantung kita masih bergerak, karena bacaan Al-Quran akan menjadi syafaat dan menolong bagi kita di hari kiamat nanti. Dikala manusia yang lain banyak yang sengsara dan menderita, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyaklah membaca Al-Quran. Luangkan waktu di sisa-sisa kehidupan kita, di sisa-sisa kehidupan yang diberikan oleh Allah SWT, untuk memperdalam ajarannya. Jangan sia-siakan, karena Al-Quran akan mengantarkan kemudahan kita ketika menghadap Allah SWT. Allah telah memberi jaminan mengenai kemudahan dalam mempelajari Al-Quran, sebagaimana firman Allah di surat Al-Qamar ayat 17 sebagai berikut, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muzakkir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah diingat bagi setiap orang yang menginginkannya. Dan kemudahan Al-Quran itu juga mencakup dalam hal membacanya, menghafalnya, memahaminya, mentadaburinya, dan menguak keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Intinya adalah Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Tapi sayang, hanya segelintir orang yang hafal dan faham Al-Quran sepenuhnya. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup seorang muslim secara individual bila membaca dan memahaminya saja secara tuntas belum dilakukan? Dan sayangnya, mudah-mudahan tidak ada banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan belum pernah
membaca secara tuntas Al-Quran itu sendiri. Karena itu sekali lagi pada kesempatan kali ini dan mengajak semuanya, khususnya siswa-siswi MTS Muhammadiyah 1 Malang, untuk selalu membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Selalu membaca Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang kami sampaikan dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.